Tiga pernyataan Ferry Irawan soal kasus KDRT. Nomor 2 mengejutkan. Saya berada dalam tahanan untuk sesuatu perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Dan saya bukan pelaku KDRT. Mana ada orang tersangka ngaku sih? Ngerti nggak? Mana ada orang tersangka ngaku? Ya, itu aja. Ya buktinya sudah hampir 2 bulan ditahan. Itu sudah cukup berat loh 2 bulan untuk KDRT. Ya, jadi sebenarnya Vena itu sudah menang. Saya diam tidak berkomentar karena apa yang saya hadapi adalah orang yang saya sayang, orang yang saya cintai. Kalau suami itu sayang bukan di mulut, di perbuatan. Saya pikir 2 bulan ada perubahan. Ternyata belum mengakui. Ya, saya nggak maksa. Kalau saya maksa mungkin udah ngaku kan. Tapi kan karena saya nggak maksa, kan persyaratan RJ itu jelas. Ya, pengakuan. Itu di depan penyidik bahwa di awal-awalnya itu sekitar tanggal berapa itu? Sekitar tanggal 8 itu justru itu kan ada di video itu pengakuannya ada sini. Yang ada Abi ada kan di video yang dia ngaku. Itu nggak bisa dibantah. Maafkan saya itu ada videonya kan yang diposting sama si Aldi Taher sih. Penasihat hukum sudah langsung mengajukan eksepsi media untuk agenda sidang berikutnya untuk kami akan mempertahankan eksepsi. Aktor Ferry Irawan untuk pertama kalinya berbicara banyak mengenai kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan Vena Melinda. Selesai menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Kediri, Jawa Timur, dia pun memberikan pernyataan mengenai kasus tersebut. Berikut 3 pernyataan Ferry Irawan mengenai kasus yang dihadapinya itu. 1. Alasan bungkam. Dia lantas menjelaskan alasan memilih diam tak berkomentar mengenai kasus KDRT yang menjeratnya itu. Kalau saya berkomentar atau memberi statement, hanya aib rumah tangga yang akan saya buka, ujar Ferry. Selain itu kata Ferry, orang yang dihadapi dalam kasus tersebut adalah wanita yang dia sayangi dan cintai. 2. Kursi Dewan. Pesohor kelahiran 9 Februari 1977 ini juga menuding Vena Melinda ingin menyingkirkannya demi kursi anggota Dewan. Saya bagaikan pohon di tengah jalan yang harus disingkirkan, digantikan dengan simpatisan untuk kursi Dewan. Itulah yang terjadi sama saya, demikian tuturnya. 3. Bantah lakukan KDRT. Menurut Ferry Irawan, dia tidak berdaya melawan sistem yang memaksanya mendekam di tahanan atas kasus yang dilaporkan istrinya, Vena Melinda. Saya berada dalam tahanan untuk sesuatu perbuatan yang tidak pernah saya lakukan dan saya bukan pelaku KDRT. Saya akan buka nanti, kata Ferry Irawan. Ferry Irawan diketahui telah menjalani sidang perdana atas kasus KDRT yang dilaporkan Vena Melinda di Pengadilan Negeri Kota Kediri. Pada sidang itu, JPU membacakan dakwaan soal pesan WhatsApp Ferry yang menyinggung dosa jariah Vena Melinda ketika tak memakai hijab. Pesan itu menjadi pemantik cekcok antara pasangan suami istri tersebut. Disebutkan dalam dakwaan, KDRT terhadap Vena dilakukan di kamar 511 sebuah hotel di Kediri pada 8 Januari 2023. Dugaan KDRT yang dilakukan Ferry terhadap Vena juga terjadi di Medan sebelum peristiwa Kediri. Dalam uraian dakwaan itu, dugaan KDRT berawal saat Ferry mengirim link YouTube kepada Vena Melinda. Link itu berisi video lama Vena saat olahraga di gym. Di video itu Vena masih belum memakai hijab seperti sekarang. Setelah pesan itu dibaca oleh Vena Melinda, Ferry Irawan menghapusnya. Setelah itu terjadi perdebatan dan pertengkaran hingga terjadilah dugaan KDRT. Sangat tidak relevan dengan keadaan saya yang sudah berhijab, jadi buat apa hal kecil ini dipermasalahkan hanya gara-gara saya tidak mau berhubungan badan? Jelas JPU menirukan pernyataan Vena Melinda. Mendengar jawaban Vena, Ferry lantas tak terima, ia kemudian memaksa menyentuh bagian intim sang istri. Setelah perdebatan, Vena Melinda duduk bersimpuh di lantai. Dia lalu menangis dan memukuli kepala sendiri dengan tangan terbuka hingga 3 kali. Ferry Irawan kemudian langsung mengangkat dan membanting Vena Melinda ke tempat tidur. Ferry langsung menindih Vena Melinda dan membenamkan dahinya ke kepala sang istri sekitar 5 menit. Disinilah Vena mengaku hidungnya sakit dan akhirnya mengeluarkan darah. Vena berusaha meminta pertolongan lewat handphonenya maupun telepon kamar hotel, namun usaha itu dihalangi oleh Ferry Irawan. Ferry juga sempat mengancam Vena setelah dia keluar kamar dan minta pertolongan pegawai hotel. Saat itulah Ferry diduga sempat mencekik Vena.
Jangan bodoh saya, ingat kamu masih punya ibu dan saudara perempuan, jelas JPU menirukan ucapan Vena. Aktor Ferry Irawan untuk pertama kalinya berbicara banyak mengenai kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan Vena Melinda. Selesai menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Kediri, Jawa Timur, dia pun memberikan pernyataan mengenai kasus tersebut. Berikut 3 pernyataan Ferry Irawan mengenai kasus yang dihadapinya itu. 1. Alasan bungkam. Dia lantas menjelaskan alasan memilih diam tak berkomentar mengenai kasus KDRT yang menjeratnya itu. Kalau saya berkomentar atau memberi statement, hanya aib rumah tangga yang akan saya buka, ujar Ferry. Selain itu kata Ferry, orang yang dihadapi dalam kasus tersebut adalah wanita yang dia sayangi dan cintai. 2 kursi dewan. Pesohor kelahiran 9 Februari 1977 ini juga menuding Vena Melinda ingin menyingkirkannya demi kursi anggota dewan. Saya bagaikan pohon di tengah jalan yang harus disingkirkan, digantikan dengan simpatisan untuk kursi dewan. Itulah yang terjadi sama saya, demikian tuturnya. 3. Bantah lakukan KDRT. Menurut Ferry Irawan, dia tidak berdaya melawan sistem yang memaksanya mendekam di tahanan atas kasus yang dilaporkan istrinya, Vena Melinda. Saya berada dalam tahanan untuk sesuatu perbuatan yang tidak pernah saya lakukan dan saya bukan pelaku KDRT. Saya akan buka nanti, kata Ferry Irawan. Ferry Irawan diketahui telah menjalani sidang perdana atas kasus KDRT yang dilaporkan Vena Melinda di Pengadilan Negeri Kota Kediri. Pada sidang itu, JPU membacakan dakwaan soal pesan WhatsApp Ferry yang menyinggung dosa jariah Vena Melinda ketika tak memakai hijab. Pesan itu menjadi pemantik cekcok antara pasangan suami istri tersebut. Disebutkan dalam dakwaan, KDRT terhadap Vena dilakukan di kamar 511 sebuah hotel di Kediri pada 8 Januari 2023. Dugaan KDRT yang dilakukan Ferry terhadap Vena juga terjadi di Medan sebelum peristiwa Kediri. Dalam uraian dakwaan itu, dugaan KDRT berawal saat Ferry mengirim link YouTube kepada Vena Melinda. Link itu berisi video lama Vena saat olahraga di gym. Di video itu Vena masih belum memakai hijab seperti sekarang. Setelah pesan itu dibaca oleh Vena Melinda, Ferry Irawan menghapusnya. Setelah itu terjadi perdebatan dan pertengkaran hingga terjadilah dugaan KDRT. Sangat tidak relevan dengan keadaan saya yang sudah berhijab, jadi buat apa hal kecil ini dipermasalahkan hanya gara-gara saya tidak mau berhubungan badan? Jelas JPU menirukan pernyataan Vena Melinda. Mendengar jawaban Vena, Ferry lantas tak terima, ia kemudian memaksa menyentuh bagian intim sang istri.